semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sebelumnya kenalin, aku Anissa Fitri, biasa dipanggil Anis, dari Fisika Angkatan 22 dengan NIM 182221066. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil startup saya yang berjudul Eko Gastronomi. Oke. Yang pertama ini yaitu ada logo aplikasi Eko Gastronomi itu sendiri. Nah, logo ini yaitu memadukan gambar atau alat makan. Ya, ini tuh memiliki makna adanya keinginan untuk menjelajah kuliner secara online dengan mudah, praktis, dan juga efisien. Pada logo ini bertuliskan Eko dan juga gastronomi, yaitu berarti seni memasak dan mengkonsumsi makanan. Oke. Selanjutnya yaitu terdapat adalah latar belakang memilih ide tersebut. Nah, karena ini yaitu perkembangan teknologi dunia khususnya internet dan juga revolusi industri 4.0 telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia yang awalnya offline jadi online. Jadi kita dalam berbelanja online ini terdapat fitur chatting atau pesan singkat yang digunakan antara pelanggan dan juga penjual. Eko gastronomi ini yaitu hasil dari visi dan juga semangat para penciptanya yang memiliki latar belakang yang beragam. Namun satu tujuan bersama, yaitu menciptakan perubahan positif dengan cara masyarakat yang memandang, memilih, dan mengkonsumsi makanan. Jadi Eko Gastronomi ini terdapat tim yang peduli nih akan keberlanjutan lingkungan, pentingnya pilihan makanan yang berkelanjutan, dan dampak positif yang bisa diciptakan melalui makanan. Nah, jadi ini tuh membentuk kayak sebuah tim gitu, terinspirasi dari perubahan perilaku konsumen yang semakin menuju makanan yang lebih sehat, lokal, dan juga ramah lingkungan. Nah, ini terdapat juga analisis umum kebutuhan bisnis dengan kondisi Indonesia. Karena kan pemilihan fokus berbelanja makanan dan minuman secara online dari kondisi lingkungan Indonesia saat ini membantu memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya pas waktu COVID kemarin nih teman-teman. Ini kan kita belum tahu nih kapan berakhirnya COVID kemarin pada waktu itu. Nah, jadi ini mempermudah masyarakat Indonesia dalam mencari makanan dalam bentuk cepat saji ataupun lokal. Jadi tinggal jenis saja kayak gitu. Oke, yang kedua itu analisis bisnis. Ini ada target jumlah penggunaan setiap bulan, yaitu target sasarannya ini yaitu kalangan mahasiswa utama. Nah, habis itu ada remaja generasi Gen Z ini. Waduh, ini sangat menarik karena generasi Gen Z itu pegangnya smartphone gitu, apa-apa hanya dibawa adalah HP, jadi kayak gampang banget gitu menariknya. Kemudian adalah pekerja yang tidak memiliki banyak waktu dan mengedepankan kehidupan praktis dan juga mudah dengan satu aplikasi. Misalkan banyak kantoran lah atau gimana, waduh itu mudah banget, tinggal membawa aplikasi ini, tinggal pesan makan seperti itu. Kemudian di aplikasi ini ada analisis kebutuhan bahan baku produksi. Nah, kemudian perlengkapan yang dibutuhkan di Eko Gastronomi sendiri. Oke, analisis kebutuhan bahan baku produksi. Ini kemudian perlengkapan yang dibutuhkan Eko Gastronomi yaitu antara lain ada kantor, laptop, habis itu ponsel, internet, dan juga listrik tentunya. Oke, analisis kebutuhan bahan tenaga kerja. Nah, ini tenaga kerja ada tugas dan juga jumlah orang yang dipekerjakan seperti itu. Tenaga kerja ini ada promosi, yaitu
tugasnya ya kayak review layanan jasa video pemasaran, kayak kepuasan pelanggan lah, atau mempromosikan aplikasi tersebut. Nah, ini dibutuhkan satu orang. Kemudian ada UI UX designer, ini kayak membentuk desain interface dan prototype, ini juga membutuhkan satu orang. Kemudian Android developer, ini kayak mengembangkan aplikasi tersebut dengan sistem Android, dan juga memberi perhatian khusus atas kompatibilitas aplikasi dengan berbagai versi Android dan jenis perangkatnya. Kadang kan kalau IP agak berbeda gitu ya semuanya, itu juga membutuhkan satu orang. Kemudian tester, nah tester ini adalah mengulas makanan dan minuman yang akan ditampilkan dalam aplikasi tersebut, ini juga membutuhkan satu orang. Kemudian ada admin godam dan juga pengiriman, ini ada satu orang, yaitu mengirimkan pesanan ke pelanggan dan juga kayak mengatur stok bahan makanan lah, kayak gitu. Kemudian admin customer. Oke, tadi bertugas itu memberikan pelayanan kepada pelanggan dan menjawab segala pertanyaan terkait produk serta pembelian terhadap ini, yaitu ini terdapat satu orang. Kemudian ada admin keuangan, yaitu ini itu menangani pemasukan dan juga pengeluaran mengenai seluruh kegiatan penjualan maupun juga pembelian, ini terdapat satu orang. Kemudian ada kebutuhan setup awal, ini ada rancangan anggaran selama 1 bulan, terdapat kebutuhan seperti resources, VPS, Google Play, dan App Store. Bisa dilihat di layar, ini totalnya yaitu sebanyak 4 juta rupiah. Kemudian ada anggaran yang dibutuhkan untuk perlengkapan bisnis ekogastronomi sendiri dalam jangka waktu 1 bulan, yaitu ini sebagai berikut, seperti kayak sewa kantor, laptop, ponsel, restu internet, dan juga listrik. Nah, ini dianggarin totalnya yaitu 5 juta rupiah dengan proporsi seperti yang di layar. Kemudian ada kebutuhan biaya gaji pekerja, ini ada pekerja kayak promosi dan kawan-kawan seperti tadi, ini bisa dilihat di tampilan layar. Nah, ini totalnya anggarannya itu sebanyak 30.500.000 rupiah. Ini banyak banget soalnya kan beberapa orang, jadi per orang kayak gitu gajinya. Oke, ini ada kebutuhan biaya selama belum menghasilkan pemasukan, ini terdiri dari totalnya seperti kayak setup awal, perlengkapan maupun gaji pekerja, yaitu terdiri dari 474 juta rupiah. Kemudian ada biaya sosialisasi bisnis, ini dianggarkan sebesar 25 juta rupiah. Kemudian ada biaya rekrutmen pegawai, sebisa mungkin tidak mengeluarkan biaya karena untuk merekrut pegawai ini ya udah tidak mengeluarkan biaya sebisa mungkin. Kemudian ada prediksi pertumbuhan, ini hasil pertumbuhan per tahun selama 5 tahun. Jadi kita kayak tahun pertama ada 700 juta rupiah, kemudian 1 miliar 1.400.000 rupiah ada sampai tahun kelima. Nah, ini adalah analisis pesaing dan kompetitor, karena kan semenjak COVID ini banyak aplikasi online ya, terutama kayak untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Jadi bagaimana aplikasi gastronomi ini harus berbeda gitu. Jadi di sini ada memberikan akses yang lebih mudah bagi konsumen untuk membelikan makanan organik, lokal, dan berkelanjutan, dan juga meningkatkan kesadaran lingkungan, seperti itu.